keningnya. Melihat ibu di depan dengan cemas. Ibu ini menggendong bayi yang baru lahir. Tidak dapat meletakkannya, wajahnya penuh dengan kasih sayang. Ada air mata di sudut mata anak kecil itu. Untuk mengerti pelukan ibu itu, pernah menjadi miliknya. Lalu tidak lama ayahnya masuk ke mobil. Lalu ayah dan ibunya sama saja. Matanya hanya tertuju ke bayi yang baru lahir. Bahkan tidak melihat ke belakang sama sekali. Perlakukan dia seperti udara. Sampai ke gereja, anak kecil ini membuka tangan. Tidak sabar untuk memeluk kakek. Tapi kakek yang sangat dicintainya hanya menyentuh kepala anak itu. Lalu langsung menuju ke bayi yang baru lahir. Semuanya fokus kepadanya. Semuanya fokus kepada bayi. Anak kecil ini tidak damai. Mengambil tas dari tangan ibunya. Tapi ibunya langsung menyambar balik. Dan menyuruh bocah itu untuk tidak main-main. Bocah itu sedih. Dia hanya ingin melihat foto-fotonya saat bayi. Ibu itu dengan marah memberi foto itu kepada anaknya. Bocah itu menoleh lalu berkata kepada neneknya, "Lihat, betapa lucunya aku waktu bayi." Tidak diduga, nenek itu menuduh anak itu. Ternyata jari anak itu merusak fotonya. Ketika ibunya mendengar itu, dia langsung memarahi anak itu karena mengaca. Anak laki-laki itu melemparkan foto itu ke ibunya. Kecewa lalu pergi. Setelah beberapa lama, semua orang melihat bayi yang baru lahir. Mendoakannya. Hanya anak laki-laki itu berdoa. Meminta ibu yang baru. Setelah pulang ke rumah, anak itu memandangi adik perempuannya yang mengambil ibunya. Menjadi marah. Mendorong kereta bayi itu dengan kejam. Ibu datang lalu memarahi anak itu. Apa yang membuatnya gila hari ini? Anak itu menjawab bahwa dia meminta pada bayi itu. Ingin mengirimnya pergi. Ibu itu marah. Beraninya kamu menjadi anak seperti ini. Kamu bagaimana bisa memperlakukan keluargamu seperti ini? Langsung mengabaikan anak itu. Berbalik untuk menghibur bayi yang menangis. Anak itu sangat kecewa. Dia sedih. Tamu di seluruh rumah, termasuk orang tua. Tidak ada seorang pun yang peduli ke anak ini. Dia berjalan ke meja yang penuh dengan kue-kue. Memilih satu lalu memasukkan ke dalam mulut. Tapi kuenya tidak seenak yang dulu. Setelah memakannya, dia langsung memuntahkannya. Tiba-tiba seseorang di depan pintu memanggil namanya. Anak itu keluar dan ternyata dia adalah seorang kurir. Ngomong-ngomong adanya kurir. Kemudian keluarlah seseorang wanita cantik. Sepertinya ibu baru anak itu. Ternyata anak itu baru sadar. Anak laki-laki itu memperkenalkannya ke orang tua. Wanita itu adalah ibu barunya. Ibunya bertanya ke anak itu, "Apakah kamu mau digantikan oleh ibu baru?" Anak laki-laki itu berkata, "Jangan khawatir. Hanya saja punya ibu baru. Anggota keluarganya baru saja bertambah. Bukan untuk menggantikan ibu. Seperti memiliki bayi lagi di dalam keluarga. Ayah sangat jelas senang memiliki istri. Orang-orang di rumah juga sangat senang. Dunia itu tiba-tiba menjadi ajaib. Anak itu memiliki ibu baru, dan sang suami juga memiliki istri baru. Seperti orang tua yang melahirkan anak kedua. Hanya sang ibu yang berpikir ini aneh. Kemudian ibunya sepenuhnya digantikan ibu baru. Anak laki-laki itu tidak lagi mengemis cinta dari sang ibu, tapi dipeluk lembut oleh ibu baru. Ibunya benar-benar marah. Mengeluh pada suami. "Aku adalah ibu dari anak-anak." Suami itu menghibur istrinya. Berkata bahwa dia belum beradaptasi dengan ibu barunya di rumah. Sama seperti orang tua yang menghibur seorang bayi. Anak laki-laki itu memberi ibunya sebuah buku. Buku psikologi tentang menerima ibu baru. Lalu membuat ekspresi mengejek, berbalik dan pergi. Ibu benar-benar marah. Sering meneriaki anaknya untuk mengusir ibu baru itu. Anak itu mendominasi. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini terhadap keluargamu? Adanya ibu baru. Ibu yang lama tidak berbau lagi. Suami dan anak itu bernyanyi dan berputar-putar di sekitar ibu baru. Bermain piano dan bahagia bersama. Menari dengan gembira.
Ibu yang lama benar-benar ditinggalkan. Saat makan malam, suami, anak, dan ibu baru itu berbincang-bincang dan tertawa. Ibu yang lama itu sangat marah sampai dia tidak bisa makan. Ingin meninggalkan meja itu, tapi tidak sengaja menjatuhkan piring. Anak itu langsung berdiri dan memarahi ibunya. Hati-hati, hati-hati, aku tidak melakukan apa-apa. Hati-hati di depan ibu baru. Hatinya benar-benar pecah. Ibu lama itu memanfaatnya ketidakhadiran anak dan suaminya. Ingin membalas dendam ke ibu barunya. Tapi dilihat oleh anak laki-laki itu, meneriaki ibunya lagi. Jangan pikir aku tidak melihat itu. Saya sudah tidak kuat olehmu. Jangan berbicara ke ibumu seperti itu. Ada masalah apa denganmu? Aku ingin kamu meninggalkan ibu barumu. Aku tidak meminta, aku menyuruhmu. Dia adalah keluargamu sendiri. Bagaimana kamu bisa tega? Ibu baru tidak hanya memenangkan hati anak dan suaminya. Bahkan dia juga mengambil hati bayi yang baru lahir. Memberi makan bayi kecil. Ibu lama itu bergegas pergi untuk mengeluh bahwa wanita itu sudah merampok anak-anak. Tapi suaminya juga berkata bahwa ibu barunya itu juga merupakan bagian dari keluarga. Tidak peduli kamu suka atau tidak dapat diubah. Tidak bisakah kamu belajar berbagi dengan ibu baru? Malam hari pada saat tidur, suami tidur bahagia di tengah kasur. Memutar tubuh ke samping, memandang ibu yang baru dengan kasih sayang. Ibu yang lama ingin berbicara dengan suaminya. Tapi suaminya menyuruhnya diam. Tidak dapat mengganggu ibu baru. Seperti setelah memiliki harta kedua, ibu lama itu bahkan tidak memiliki tenaga untuk berteriak lagi. Sang ibu yang tidak tahan akhirnya pergi ke kamar putranya. Memeluk erat anaknya. Baru saat itulah dia menyadari perasaan anaknya saat ditinggalkan. Meminta maaf ke anaknya berulang kali. Ini adalah film pendek yang ironis. Sangat menarik. Judul filmnya adalah Second Child is Coming. Beberapa orang tua setelah memiliki anak kedua, akan selalu mengabaikan anak pertamanya tanpa sadar. Orang tua boleh memiliki dua anak. Anak-anak kenapa tidak boleh memiliki dua ibu? Biarkan orang dewasa mengalami perasaan ditinggalkan anaknya. Hari ini sampai di sini. Aku Zi Yingjun. Berikan like bila teman-teman suka. Sampai jumpa di lain waktu. Anak kecil ini duduk di belakang cemberut dan mengkerutkan keningnya. Melihat ibu di depan dengan cemas. Ibu ini menggendong bayi yang baru lahir. Tidak dapat meletakkannya, wajahnya penuh dengan kasih sayang. Ada air mata di sudut mata anak kecil itu. Untuk mengerti pelukan ibu itu, pernah menjadi miliknya. Lalu tidak lama ayahnya masuk ke mobil. Lalu ayah dan ibunya sama saja. Matanya hanya tertuju ke bayi yang baru lahir. Bahkan tidak melihat ke belakang sama sekali. Perlakukan dia seperti udara. Sampai ke gereja, anak kecil ini membuka tangan. Tidak sabar untuk memeluk kakek. Tapi kakek yang sangat dicintainya hanya menyentuh kepala anak itu. Lalu langsung menuju ke bayi yang baru lahir. Semuanya fokus kepadanya. Semuanya fokus kepada bayi. Anak kecil ini tidak damai. Mengambil tas dari tangan ibunya. Tapi ibunya langsung menyambar balik. Dan menyuruh bocah itu untuk tidak main-main. Bocah itu sedih. Dia hanya ingin melihat foto-fotonya saat bayi. Ibu itu dengan marah memberi